Apakah ada Allah Tritunggal di Perjanjian Lama? Jika Anda sudah menyaksikan video penjelasan Tritunggal kami, maka di dalam video itu kami sudah menjelaskan bahwa Allah Tritunggal adalah tahapan yang dilakukan Allah untuk menjangkau dan berkarya di alam yang penuh batasan yang imanen ini. Jadi kita mengenal Allah yang transenden yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang tidak berbatas dan melebihi alam semesta. Dia yang menjadi sumber dari segala roh, kuasa, dan kehendak Allah, dan Kristen menyebut dia sebagai Bapa. Tidak seorang pun yang pernah melihat atau mendengar suara Bapa. Selanjutnya ada roh Allah yang dinyatakan di alam yang imanen ini menjadi gambar wujud dan rupa Allah. Kita menyebut dia sebagai anak tunggal Allah, dan dia menjadi satu-satunya perantara antara Allah Bapanya dengan alam yang penuh batasan ini. Dia yang menyatakan segala kuasa dan kehendaknya di alam ini. Selanjutnya ada roh Allah yang keluar dari dalam Bapa melalui anak tunggalnya untuk berkarya dan menyatakan segala kuasa dan kehendak Allah di dunia ini. Dia menolong umatnya dengan melakukan perbuatan ajaib ataupun memberi hikmat dan pengetahuan. Apakah kita bisa menemukan tiga tahapan roh Allah ini di dalam Perjanjian Lama? Tentu saja konsep Tritunggal ini ada di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa menemukan Allah yang tidak berbatas, yang memenuhi langit dan bumi, dan lebih besar dari alam semesta, di dalam 2 Tawarikh pasal 2 ayat 6 dan Yeremia pasal 23 ayat 24. Kita bisa juga menemukan Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa dan menemui para nabi. Dia disebutkan sebagai malaikat atau utusan, namun dia berbicara layaknya dia sendiri adalah Allah. Kita bisa membaca salah satu contohnya di dalam Kejadian 22 ayat 11-12. Selanjutnya, kita bisa melihat keberadaan roh Allah yang memberikan pengetahuan kepada para pekerja kemas suci dalam Keluaran 35 ayat 30-33. Bahkan nama Roh Kudus pun tertulis di dalam kitab Yesaya 63 ayat 10-11. Jadi sejak Perjanjian Lama kita sudah bisa melihat ada 3 bentuk pernyataan Allah. Ada Allah yang transenden dan maha besar yang melebihi alam semesta, dan ada Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa dan ukuran yang dapat terlihat oleh ciptaannya, dan ada juga Allah sebagai roh yang turun ke atas umatnya dan memberikan berbagai macam pengetahuan dan hikmat. Jadi ketiga bentuk pernyataan Allah Tritunggal ini sudah bisa kita temui sejak Perjanjian Lama. Adapun Yahudi tidak mencapai kesimpulan ini, karena mereka selalu berusaha mencari-cari penjelasan yang sesuai dengan pemahaman mereka. Misalnya, mereka berusaha menafsirkan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, tetapi hanya kekuatan ataupun kuasa dari Allah saja. Padahal sangat jelas di dalam Yesaya 63 ayat 10 tertulis bahwa Roh Kudus pun bisa berduka, namun tetap saja mereka menolak bahwa dia adalah Allah sendiri. Mereka sepertinya takut hal-hal seperti itu akan mengecilkan eksistensi Allah. Padahal eksistensi Allah yang tidak terbatas akan selalu ada, sedangkan anak tunggalnya dan Roh Kudusnya adalah cara Allah untuk menjangkau ciptaannya yang terbatas seperti kita ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda melihat bahwa sejak Perjanjian Lama pun sudah ada 3 bentuk pernyataan Allah Tritunggal. Jadi ini bukan konsep yang baru ada di dalam kitab Perjanjian baru saja.